Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wat tabi'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. وقال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا في علومه في الدارين. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب كل مؤمن محترف أبا الإيان ولا يحب الفارق الصحيح لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة. وروي عن الداود نبي الله عز وجل سأل الله تعالى أن يجعل قصبه من يده فأعلن له الحديد فصار في يده كالعجين والسمع يتخذ منه دروعا ويبيعها فيعيش هو وعياله بثمنها. وقال ابنه سليمان عليه السلام ربي قد أعطيتني من الملك ما لم تعطي أحدا من قلبي وسألتك ألا تعطيه أحدا من بعدي فأعطنيه فإن قصرت في شكرك فدلني على عبد هو أشكر لك مني. فأوحى الله تعالى إليه يا سليمان إن عبدا يكتسب بيده يسد جوعه ويستر عورته ويعبدني هو أشكر لي منك إلى آخره. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita di sini masih membicarakan tentang begawi ataupun berusaha. Jadi pasal di sini masalah adab berusaha. Karena kita ini kada pisah hidup berusaha ataupun menghasilkan, akhirnya dengan hasil tersebut bisa menghidupi diri kita, bisa menghidupi keluarga kita, dan bahkan menghidupi orang lain. Ujah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai setiap orang mukmin yang berusaha untuk keluarganya. Nah, jadi Allah Ta'ala itu senang kepada orang yang mau begawi, diniatkan untuk berusaha untuk keluarga. Dan Nabi kada suka al-fariga as-sahih, yaitu orang yang pengangguran. La fi amal dunia wala fi amal akhirah. Kada amal dunia kada mau begawi, dan kada amal akhirah kada begawi. Jadi beramal dunia kada begawi, untuk beramal akhirat kada begawi, nganggur. Nah, kada bapak juga misalnya beramal akhirat kada begawi amal dunia. Ini dua-duanya luput. Kada begawi amalan dunia, kada begawi amalan akhirat. Ini ujah Nabi la yuhibbu, kada senang. Dan diriwayatkan lagi daripada Nabi Daud
Satu ketika beliau pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah tanganku nih bisa menghasilkan gawian. Berdoa. Nah, padahal beliau seorang nabi, tetapi beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hasil gawian tangan seorang. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala melembutkan besi dengan tangan beliau seperti adunan roti. Nah, lembut benar roti. Jadi kalau Anda ibaratnya orang bisa melembutkan tangan, berarti warisan Nabi Daud. Nah, jadi kayak roti. Kemudian beliau dengan besi tersebut sidin ulah menjadi macam-macam keterampilan, di antaranya mengolah baju sagan, baju perang. Mujahidin, hasil daripada gawian tangan tersebut aku jual, kemudian hasilnya bisa menghidupi keluarga. Abu Bakar radhiyallahu anhu saja ketika beliau dilantik menjadi khalifah, sidin mengambil barang di rumah, yaitu kain-kain yang kita pakai lagi, atau yang tak pakai, apa aja bahasa orang itu, rombongan. Kemudian hidin pergi ke pasar dan menjual baju rombongan tersebut. Maka orang datang kepada beliau, ya Amirul Mukminin Abu Bakar, kenapa engkau berusaha berdagang, kenapa? Padahal sampean ini adalah tokoh, sampean ini khalifah fil ardi. Ujar sidin, aku kada kau maatur umat. Aku jadi kada kau maatur umat, amun pacangan di rumah bekuriakan. Nah, bahasanya kayak gitu. Amun pacangan di rumah bekuriakan, anak bini ada tabakannya. Makanya aku berusaha jadi. Akhirnya hidin berusaha. Itu menunjukkan seorang tokoh agama pun dituntut untuk berusaha. Ujar Abu Bakar, kalau seandainya aku akan berusaha, kayak apa mengatur masyarakat, sedangkan di rumah kada atur. Nah itu tuh. Jadi tuntungakan di rumah dulu, makan bujur-bujur makan, guring bujur-bujur guring. Jangan sampai ibaratnya di rumah pacangan bakuriakan kayak Pak Jahidin, aku hanya mengatur umat nang banyak nang lain nih. Aku menuntungakan di rumah dulu usaha gitu. Nah itu ada diceritakan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Namanya di kitab Ihya Ulumuddin itu ada kitab namanya Babul Kasab. Jadi artinya bab tentang berusaha, di situ ada. Kemudian Nabi Daud tadi menghidupi anak bini hasil jadi tukang pandai besi. Pandai tukang besi. Nah kemudian ada lagi anaknya berkata, namanya Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Ini raja. Kemudian berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi ini bisa berpandai Allah taala. Munajat, berdialog dengan bahasa rohani, bahasa roh. Jadi para nabi lah, para rasul dan para wali ini lawan Allah taala itu berpandir, bermunajat. Kalau kita nih berpandir jualan Allah taala tetapi kada mendengar jawabannya, itu benar kekurangan kita nih. Seperti kita sembahyang tuh,
Allahu Akbar. Itu sudah menyapa Tuhan toh seharusnya. Engkau yang maha besar. Nah, kemudian ketika kita membaca iftitah kan, itu sudah toh pengabdian ataupun ibaratnya pembukaan lah. Iftitah itu pembukaan toh. Pembukaan hendak dipandir toh, belum masalah. Ini wajah tuh wajhil ladzi fataras samawati wal ardh. Kisah dulu keagungan Tuhan. Nah, imbah iftitah hanya kan Al-Fatihah. Kalau membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, makanya biasanya tuh kalau orang hendak khusyuk sholatnya tuh, maka hadir hati. Hati itu hadir ketika tuh membaca surah-surah tuh, hadir hati. Yang kedua lagi, selain hadir hati, paham yang dibaca nih. Nah, dibaca kita nih sembahyang nah, tak tahu, paham, kalau bisa artinya tahu. Kemudian ada pengagungan kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga lagi, ada haibah, ibaratnya takut dengan Allah Ta'ala. Yang berikutnya lagi, ada rasa malu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, apabila kalau kita kayak itu ujah ulama itu berarti kita termasuk orang yang khusyuk. Apa yang di hati itu nah dipandirakan, yang di hati tadi, apa yang di mulut tadi, hati itu tahu, merasakan. Nah, itu salah satu tandanya khusyuk. Nah, ketika itu loh kita berdialog. Wah, sembahyang itu berdialog, munajat. Makanya ujah ulama termasuk Imam Al-Ghazali, kalau sholat kita tuh kada khusyuk. Kada khusyuk tadi diantaranya ada paham dengan bacaan, kemudian kada hadir hati. Itu sama dengan menguluk-uluk Tuhan ya. Nah, menghadap Tuhan tapi apa yang dipandirakan, sedangkan Tuhan tuh ada di hadapan. Kada tahu yang dipandirakan. Sama lah menguluk-uluk. Maka para sufi, rukun syarat daripada sah diterimanya sembahyang salah satunya adalah hadir qalbi, hadirul qalbi. Nah, karena waktu sembahyang itu posisi sedang berpandiran. Nah, kembali lagi, jadi Nabi Sulaiman sedang berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan berpandir, ya Allah, Engkau sudah memberi saya kerajaan. Ya Allah, kalau sudah diberi kerajaan ini, jangan diberikan ke lain. Setelah aku dipenuhi insiden, maksudnya, jangan ada lagi Nabi dan Rasul yang berisi kerajaan melebihi daripada saya. Kemudian ya Allah, aku nih memohon kepada Engkau, siapa kira-kira orang yang lebih syukur daripada saya? Ujian Nabi Sulaiman nih bertakwa dengan Allah Ta'ala, siapa kira-kira orang di dunia ini yang lebih bersyukur daripada saya? Tunjukkan bang, paduluni ala abdin huwa askara laka minni. Nah, kemudian Nabi diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya Sulaiman, inna abdan yaktasibu biyadihi yasuddu ju'uhu wa yasturu auratuhu wa ya'buduni huwa askara minka. Ada yang lebih bersyukur lagi daripada engkau ya Nabi Sulaiman, itu ada seorang hamba yang berusaha susah payah berusaha begawi, kemudian dengan usaha tersebut
mengasih makan anak bini, dan bisa menukarkan pakaian anak bini, wa yastur auratahu, dan ibaratnya auratnya tertutup. Akan tetapi walaupun nya begawi susah payah, tapi tetap menyembah aku, beribadah. Apabila waktu sholat sidin, huwa askaruli, dan dia bersyukur itu belum. Nah, itulah orang yang lebih tak bersyukur daripada engkau ya Nabi SAW. Lebih hebat orang tersebut. Nah, orang tuh ibaratnya bersusah payah, kada bisa harta banyak, tidak punya kekuasaan, berusaha, begawe, tetapi ibaratnya walaupun begawe tetap beribadah. Nah, itu orang yang paling bersyukur di dunia ini. Nah, Nabi Sulaiman kan bisa berpandir lan Allah Ta'ala. Langsung dijawab dan mendengar kali sidin. Zahir batin sidin mendengar. Nabi dan Rasul dan wali Allah Ta'ala itu apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata-kata, berkalam-kalam, berterjali dengan kalamnya, mendengar sidin. Tetapi mendengarnya bukan telinga zahir, tetapi adalah dengan telinga batin. Nah, jadi kalau yang zahir ini kan, yang zahir ini bisa juga dikirimi oleh telinga batin tadi. Ulang, ini batin berdahulu mendengar, kemudian diterjemahkan kepada zahir. Nah, akhirnya yang zahir tadi bisa berkisah. Itu tak. Amun kada ada nang zahir batin saja, kayak apa kisah nabi-nabi, kayak apa kisah wali-wali, kada ada buku jadinya. Jadi yang tulisan ini sebertaan yang tulisan daripada hadis, Quran, ilham, semuanya adalah dapat daripada batin, kemudian diterjemahkan dengan bahasa zahir sesuai dengan negaranya masing-masing, sesuai dengan bahasanya masing-masing. Nah, itu mungkin kalau zaman di Arab kan bahasa Arab, mungkin di zaman Nabi Ibrahim bahasa Suryani kan, macam-macam aja kan. Amun kita orang Hulu Sungai, mungkin orang Banjar bahasa Banjar. Nah, tergantung daripada daerahnya masing-masing. Karena bahasa batin ini ibaratnya bahasa rohani itu ibaratnya menyesuaikan terjemahnya kita pada tempat masing-masing, daerah masing-masing. Wali kan, Nabi kan, Rasul kan, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad kan itu daerahnya masing-masing. Tidak semua berbahasa Arab. Kata-kata menahan wah ini Nabi Muhammad SAW dikirim oleh Allah Subhanahu Wa Taala di negeri Arab. Akhirnya kita memahami bahasa Arab. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam meminta lagi, berdialog lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi ij'al qasbi biyadi, fa'atau Jibril alaihissalam fa'allamahu 'alamal khawf. Nah, sekalinya mendengar dialog dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menceritakan yang paling bersyukur di dunia ini, maksudnya lebih abdal daripada engkau, hai Nabi Sulaiman, yaitu seorang pemuda yang bergawi dengan tangannya. Dia yang lebih abdal. Akhirnya Nabi Sulaiman meminta, ya Allah, beri aku gawian. Pulang. Ya Allah, beri aku gawian dengan tanganku seorang, dan menghasilkan duit.
untuk aku makan dengan tanganku sorangan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengiring Jibril, dan Jibril tadi malah jari Nabi Sulaiman maulah ayaman daun kurma. Nah, jadi tikar. Itulah awal asal usul tikar yang diulah oleh Nabi Sulaiman. Nah, jadi bubuhan panggawi tikar purun itu warisan Nabi Sulaiman, Pak. Ma ayam, ma hambit, ya Pak. Nah, mulah jangan. Nah, itu gawian Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Nah, Wakila an ba'dil hukama innahu qala la yaqumu ad-din wa dunya illa arba'atin. Tidak tertegak, kata ahli hikmah nih, tidak bertegak agama. Maksudnya agama ini kada tegak, agama dan dunia ini tidak berdiri, tidak kokoh kalau tidak ada 4 orangnya. Nah, siapakah 4 orang tersebut? Yang pertama ulama, yang kedua umara, pejabat pemerintah, yang ketiga para pejuang, para tentara, para polisi, dan ahlul kasbi, dan ada orang yang hakul jadi buruh. Jadi mau berusaha. Jadi 4 perkara ini tidak berdiri agama dan dunia kalau kada ada 4 orang nih, 4 golongan nih. Yang pertama para ulama, yang kedua para pejabat, yang ketiga para keamanan, kemudian kada ada buruh, harus ada buruh. Jahidin di sini apa gunanya daripada ulama? Ulama itu warasatul anbiya wa hum yadullu khalqa al akhirah. Jadi ada ulama ini akhirnya orang tuh terarah untuk kenal kepada Nabi dan mengenal kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan supaya cinta kepada akhirat. Nah, itu ulama tuh. Wan nasu yaqtaduna bihim. Akhirnya manusia itu umpat lawan ulama tersebut. Mau umpat itu. Jadi kada kenal Nabi kalau kada ulama yang mengenalkan. Kada cinta kepada Nabi kalau bukan ulama yang mengenalkan. Jadi tugasnya ulama tadi adalah mengarahkan umat ini cinta kepada Nabi dan menuju akhirat, persiapan akhirat. Adapun umara, adapun para pejabat, hum ra'una khalqi, dan mereka inilah yang menjaga peraturan. Makanya ada presiden, ada gubernur, ada bupati, ada camat, sampai ke RT, itu adalah hujah Imam Al-Ghazali. Itulah yang menegakkan agama dan dunia. Kemudian adanya orang-orang yang keamanan seperti polisi, tentara, hum jundullah fil ardi yaqma'u bihimul kufar. Kalau zaman dahulu kan ibaratnya uzwat, orang askar, orang suka berperang. Itulah jundullah, itulah pasukan Allah fil ardi yang memberantas kefasikan dan kekafiran. Wa amal kasbi fahum amanullah ta'ala bihim musalih khalqi wa amaratul abdi. Adapun para buruh, orang yang mau begawe, itu juga termasuk mengamanahkan dunia Allah Subhanahu wa ta'ala juga.
dan membagusakan daripada gawian kehidupan manusia. Adanya tukang rumah, tukang baju, kemudian ada tukang ojek, tukang gunting dan sebagainya. Nanti ma'amanakan nih, maramiakan umaratul ardi dan maramiakan di dunia nih. Amun kadeda bubuhan kayak ini, siapa yang akan begawe? Nah, seperti misalnya jadi ulama, siapa yang akan mengaji? Nah, seperti menjadi pemerintah pejabat, nah, kadang juga yang mau disuruh. Nah, itu. Jadi 4 perkara ini pilarnya nih harus ada yang disuruh, ada menteri, ada tukang urut, ada tukang gunting dan sebagainya. Nah, itu maramiakan dunia nih. Fara'atu saru jababan paman yahfajul ghanam. Jadi orang yang menjaga ini, menjaga alam semesta ini, sama orang yang menjaga kambing daripada serigala. Serigala. Wal ulama yatalaqul ilma wastaghalu bid dunya fabiman yaqtadi al khalqa. Nah, kalau ulama juga apabila meninggalkan ilmunya, nah ini ulama, orang alim, dan sibuk dengan gawian dunia. Nah, siapa yang hendak diumpatnya pulang umat nih? Sibuk sekalinya ulama begawe ya. Nah, ulamanya begawe ke sana kemari bisnis misalnya kan. Ilmu tertinggal. Maka jahidin di sini pabiman yaqtadi halqa. Siapa nah hendak diumpati umat lagi amun masjid kosong kan. Majelis salim kosong. Kan? Jadi ulama tadi harus ada 2. Nah, ulama tadi kan. Ulama yang panutan lah. Nah, ulama panutan. Ini kan ada juga ulama tapi ada panutan. Ada panutan. Kalau ini ulama panutan tadi. Segala-galanya hidin menguasai ilmu fikulifan, ilmu fikih sidin ampunnya, ilmu tafsir sidin ampunnya, masalah ilmu waris hidin ampunnya, menguasai hidin, ilmu Quran hidin ampunnya. Nah, orang yang seperti ini biasanya harus diperhatikan juga. Jangan hidin suruh melajari, tetapi gawin hidin kada punya penghasilan. Nah, biasanya ini kebijaksanaan satu daerah kan. Kalau hidin memang biasanya ulama di sini kode. Kalau zaman dulu jadi kode gitu kan. Wal ghazatu ijara qabul al fakhri wal khaira wal kharaju lit tama' famata yazbaru bil adwi. Nah, kalau seandainya tentara pulang polisi, kalau ibaratnya hendak bermewah-mewah saja, hanya tamak saja, bagaimana untuk menghadapi musuh? Nah, kalau zaman dulu perang kan. Wa ahlul kasab ijakhanu an-nas faqaifa ya'manum an-nas. Para buruh, ya ini buruh pulang lah, yang hakun begawi, apabila dia khianat dengan gawiannya, ada ahli misalnya disuruh tukang urut, ahlinya di bidang tukang urut, sekali bisa mencabut gigi misalnya kan. Nah, ahlinya tukang jahit, ya, sekalinya mengaku jadi dokter misalnya. Nah, ini namanya khanun nas. Nah, ini berarti seorang buruh yang kada spesialis mengaku di gawian lain. Ini kada boleh juga. Wa idza lam yakun fit tajir salasun khasalun ittaqara fid dunya wal akhirah.
Apabila tidak ada seorang yang bertajir, orang yang pedagang, tiga perkara ini, maka dia butuh kepada dunia wal akhirah. Nah, ini adalah seorang pedagang, misalnya kan, seorang pedagang dia harus mempunyai tiga keadaan. Yang pertama, lisanun naqiyun an salasin kasbu wal lagwi wal khalfi. Jadi seorang pedagang jangan pendusta. Nah, dan jangan ibaratnya lagwi. Lagwi itu ibaratnya kayak sia-sia lah. Wal khalfi, dan bersumpah. Nah, demi Allah ya, aku menukar di sini 3.000 ada berhujung. Nah, macam-macam ya kan. Nah, jadi mujahidin di sini orang yang tajir, orang yang pedagang itu jangan kajabun, berdusta, dan lagwu wal khalfi, dan bersumpah. Kemudian lagi seorang pedagang qalbun safin min al-ghasyi wal khiyanah wal hasad li jarihi wa qaranihi. Dan seorang pedagang lagi hatinya harus bersih daripada penipuan dan khianat dan hasad kepada tetangga pedagangnya dan kawannya. Wasalisatu nafsul muhafazah li salih. Nah, pulang. Nah, para pedagang yang ketiga pulang, kalau bisa menjaga diri muhafazah li salih, menjaga diri untuk sholat Jumat. Nah, ini pedagang kan, di sini disebutkan wal jama'atu, dan berjamaah, sholat berjamaah, wa talabul ilmi, dan mencari ilmu, fi sa'atil lail wan nahar, siang dan malam mencari ilmu. Masya Allah. Nah, kira-kira ini ulama pedagang yang belum alim gitu. Kalau sudah alim ada kadang berhajat juga kan mencari ilmu, kecuali untuk nambah-nambah lagi kan. Wa isyari mardatillah ta'ala ala ghairihi, dan mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala ketika berusaha. Nah, mudah-mudahanlah kita dipahamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan yang kita bacakan tadi ada manfaatnya. Nah, insyaallah mudah-mudahan kita besok kita sambung lagi tentang masalah usaha dan tentang menyaurang dan ijrah. Insyaallah nanti kita bahas minggu depan. Mudah-mudahan kita panjang umur sebentar, sehat walafiat semua hajat ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Abdul Jibri falam Allah. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
la ilaha illallah, 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 Allahu Allah, 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 Allah. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila as-sawa'is sabil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.